Aku berhutang padamu. Kau berhutang padaku. Kau harus membayar lunas 2 kali lipat. Aku. Akan kuperlihatkan sesuatu yang bagus padamu. Dengan penglihatan tajam Tuan Lu seperti itu, masih ada barang apa lagi yang bisa menarik perhatianmu? Tentu saja, hadiah mewah yang selalu kamu impikan. Pelelangan seni dan budaya Mo. Pelelangan ini akan menampilkan karya seni terbaik. Sepuluh tahun. Akhirnya ada kabar tentang karya ayah. Aku juga terpaksa. Aku juga terpaksa. Jangan, jangan. Hahaha. Siapa suruh kamu melawan aku dan Kian-Kian? Sekarang pun kamu masih terlihat ceria. Tapi masih adakah yang tahu bahwa hatimu sekejam ular dan kalajengking? Wajah asli yang lebih buruk daripada hantu jahat. Nona Lin, apakah karyamu pernah memenangkan penghargaan dalam kompetisi? Maaf, Guru Wen. Saya tidak kuliah. Belum lagi memenangkan penghargaan. Bahkan untuk ikut serta dalam kompetisi besar saja tidak memenuhi syarat. Di dunia lukisan minyak, aku sendirian dan tanpa bantuan. Itu wajar. Tapi lukisanmu memang punya ide yang bagus. Makanya aku datang mengadu kepada Guru Ong. Ingin banyak belajar darimu. Lebih banyak kemajuan dan lebih banyak ikut kompetisi. Lalu, atas nama muridmu, raihlah penghargaan sebanyak-banyaknya. Selama kamu mengikutiku dengan baik, aku pasti akan mendukungmu menjadi bintang baru dunia lukisan minyak. Jadi, Bapak menerima saya? Tapi pekerjaanku di rumah. Untuk memudahkan komunikasi, kamu harus tinggal di sini. Tidak masalah, kamu sangat berbakat. Ide-idemu yang brilian ditambah dengan teknikku. Kesuksesan sudah di depan mata. Terima kasih, Guru Wang. Tenang saja, saya pasti akan belajar dengan tekun. Saya pasti akan melakukannya dengan baik. Akan kukirim kau ke neraka. Pulang, ya? Hehe. Karena kamu. Ayahku menjadi seorang pelaku pemerkosaan di mata orang banyak yang melanggar kode etik guru. Dan bunuh diri karena takut akan hukuman. Adikku menjadi pasien gangguan jiwa yang setengah sadar. 10 tahun. Cepat atau lambat kau akan membayar perbuatanmu. Nona Lin, tolong gambarkan beberapa lukisan pemandangan pedesaan untukku. Ada klien yang akan mengambilnya siang nanti. Baik, Tuan Wang, silakan tunggu sebentar. Cepat, Nona Lin. Tuan Kuo sudah selesai melukisnya. Kau ternyata bisa menggunakan teknik pointilisme. Menggunakan teknik pointilisme untuk melukis cat minyak. Saya mempelajarinya dari makalah Anda. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak menyangka kau banyak meneliti. Selama ini Bapak selalu menjadi idolaku. Bukan hanya lukisan minyak yang memiliki gaya tersendiri. Bapak dan suami Bapak, di kalangan seniman juga dikenal sebagai pasangan yang ideal. Urusan perasaan seperti minum air. Hangatnya hanya diri sendiri yang tahu. Garis-garis di sini terlalu tebal dan pekat. Terlihat berat, kurang hidup. Lain kali, tolong gambarnya diringankan sedikit, supaya aku tidak membuang waktu saat mengoreksinya.
Baiklah, buang. Lain kali saya pasti akan memperhatikannya. Sikap belajarnya cukup bagus. Teruslah seperti ini. Tertawalah sepuas hatimu. Jika aku menciummu, senyummu akan semakin dalam. Bu Guru, saya akan menyalakan aromaterapi untukmu. Akan membantu tidurmu. Terima kasih, Nona Lin. Kau sangat perhatian. Bu Guru, sama-sama. Panggil saja Jinkyu saja. Bu Guru, jam ini sepertinya bermasalah. Sekarang sudah pukul 2 pagi. Tapi jamnya masih menunjukkan pukul 12. Sudah larut begini masih berkeliaran di luar. Dia semakin tidak menghormatiku. Bu Guru, mungkin Bapak terlalu sibuk. Sekarang sedang lembur. Urusan saya dan dia bukan urusanmu untuk ikut campur. Guru, Anda salah paham. Saya khawatir Anda akan kelelahan. Guru, istirahatlah dulu. Begadang tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik juga untuk kulit. Nanti kalau Tuan sudah pulang, aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Suamimu Ong Kian-Kian adalah orang yang bisa kupikirkan. Satu-satunya jalan masuk untuk mengungkap Ong Kian-Kian. Benny. Kata-kata yang kusuka. Dan saat aku telah melihat semuanya. Baiklah, ini bagus. Apa? Maaf, Pak. Saya tidak tahu Bapak ada di sini. Kenapa tengah malam masih bermain biola di sini? Guru saya bilang sebelum tidur ingin mendengarkan biola. Tidak mengganggu Bapak, ya? Gurumu mana? Guruku sudah tidur. Tidak apa-apa. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Selamat malam, Tuan. Tiga dua satu. Tunggu sebentar. Ada apa, Tuan? Tadi pianonya tidak salah. Dulu sering dipaksa orang tua untuk berlatih piano. Setelah dewasa baru menyadari. Senang juga ternyata bermain piano sendiri. Bagus sekali. Ah, kau kesepian. Maksudku, alunan pianomu terdengar sepi. Mungkin karena lagunya ya. Setiap orang sejak lahir sudah ditakdirkan memiliki misinya. Dan misimu adalah jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak berarti.
orang-orang di jalan pendakian akan semakin sedikit. Tapi aku masih pertama kali mendengar lagu pengembara yang begitu menyedihkan. Seolah-olah mempertaruhkan segalanya. Kadang-kadang, kegagalan disebabkan oleh kurangnya keberanian untuk bertaruh habis-habisan. Maka dari itu aku tidak pernah memberi diriku jalan keluar. Lalu apa jalan keluar yang kau putus dengan bergabung ke Mojia? Tidak juga. Aku hanya ingin menjadi pelukis yang hebat seperti Guru Wang. Jika beruntung, masih bisa bertemu seseorang yang mengerti aku dan mencintaiku sebagai suamiku. Aku akan menenangkan diri di sini. Kau pulang saja dulu. Selamat malam, Tuan. Belajar mendadak ternyata berguna juga. Bisakah mempelajarinya? Kalau hanya menguasai ini saja, masih bisa menghadapi Mobi. Season. Buang, lukisanmu luar biasa bagusnya. Teknik goresannya halus. Sangat mirip dengan gaya pelukis minyak yang pernah kulihat. Namanya Po. Po apa? Aku tidak kenal pelukis minyak bernama Huo. Ini semua adalah karya orisinalku sendiri. Guru? Bukankah guru melukismu adalah Tuan Huo Yingge? Apakah aku salah ingat? Aku ulangi lagi. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan guru dan bajingan Huo Yingge itu. Tapi saya mendengar dari orang dalam industri. Tapi apa? Bahwa teknik Anda sama persis dengan Tuan Huo Yingge. Makanan boleh asal makan. Tapi kata-kata tidak boleh asal ucap. Siapapun yang menyebarkan gosip, saya akan langsung menuntut mereka. Guru Wang, jangan marah ya. Biarkan saja mereka mau bicara apapun. Kita abaikan saja dia. Kau ingin tetap tinggal di sini? Kalau begitu harus menurut aturan saya. Jangan pernah sebut nama Huo Yinghe di depanku. Tuan. Kau pulang hari ini. Sebentar sekali ya. Hari ini tidak ada pekerjaan. Cepatlah pulang untuk menemani gurumu. Guruku sudah keluar setelah makan siang. Kalian sudah makan? Iya. Bibi Fang membuatkan aku semur daging babi. Bibi sudah pulang setelah selesai memasak hari ini. Putrinya menikah besok. Baiklah. Tuan, saya bisa memasakkan untuk Anda. Bisakah Anda? Tentu saja. Tuan, saya hanya bisa membuat beberapa hidangan ini saja. Semoga Anda tidak keberatan. Gurumu di mana? Kian-kian. Lambat. Aku tidak bisa mengikuti. Selama bertahun-tahun kau sama sekali tidak ada kemajuan. Berbeda denganmu. Cantik, kaya dan rupawan. Sukses dalam karir. Suami juga tampan sekali. Semua wanita di dunia pasti iri hati. Tenang saja, setelah lukisan pesanan terakhir lunas, kau juga akan menjadi wanita kaya. Bagus sekali. Dengan begitu mas kawinku sudah terkumpul. Oh iya, bagaimana kabar asisten barumu? Ini juga membuatku merasa sangat tidak nyaman. Sama seperti Huo Lingyu dulu.
Mungkin guru sudah pulang. Aku akan membukakan pintu. Silakan. Yoying, sekalipun menjadi abu pun aku akan mengenalinya. Ah. Liang, jangan kotori tanganmu. Yoying, kau tidak ingin menyatakan kesetiaanmu padaku? Inilah bukti kesetiaanmu. Ini tidak baik, kan? Ambil ini, salah satu di antara kalian harus mati. Nona Lin, anggur panasnya belum siap? Sudah datang. Guru, Nona Yo, silakan dinikmati. Maaf, terlalu berat, aku tidak memegangnya dengan kuat. Cepat lihat apakah ada yang kotor. Hari ini dia bahkan membela Huo Yingge. Tidak bisa dihidupkan. Guru, hari ini dia sedang tidak mood. Pergi jalan-jalan dengan Nona Yo. Dia ya. Selalu saja tidak senang. Apakah rasanya tidak enak? Aku keluar beli yang baru untukmu, ya? Bukan. Aku hanya tidak menyangka. Tangan yang bisa melukis dan bermain biola, ternyata juga bisa memasak. Apalagi rasanya juga enak. Anak keluarga miskin memang cepat dewasa. Keluarga yang membiasakanmu menggambar sejak kecil. Sepertinya bukan keluarga miskin. Waktu kecil orang tuaku sering. Tidak di rumah. Jadi aku bertanggung jawab mengurus adikku. Tidak heran kau pandai mengurus orang. Seperti pembantu rumah tangga. Kata-kata itu terdengar tidak menyenangkan bagiku. Tapi aku anggap saja Tuan memujiku. Bukan uang. Maaf. Terlalu berat, aku tidak memegangnya dengan kuat. Cepat lihat apakah ada yang kotor. Nona Yo, apa yang kau lakukan? Aku hanya melihatnya sebentar. Aku juga khawatir padamu. Sama seperti Huo Lingyu dulu. Hari ini dia masih membela Huo Yingge. Dia tidak bodoh. Bukankah kita memberikan luka di pinggangnya? Mari kita lihat apakah ada bekas luka di pinggangnya. Tidakkah kita langsung tahu apakah dia Huo Lingyun? Kau memang sangat cerdas. Ayo pergi. Aku khawatir dengan tangannya. Biar kulihat. Sedang apa sih? Kok bisa begini? Tidak apa-apa kan? Masih bengong ngapain? Cepat panggil dokter. MU Bai. Halo. Dokter, cepat datang. Ada yang terluka di sini. Ya, cepat. Maafkan aku. Tidak menyangka di keluargamu kami. Kau harus menderita seperti ini lagi. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Kian. Tuan, Anda terlalu berlebihan. Saya hanya asisten kecil. Bagaimana saya bisa menerima ini? Kartu ini berisi 200.000. Anggap saja sebagai sedikit kompensasi dariku untuk Kian. Tuan Mo, apakah Anda berpikir semua hal dapat diselesaikan dengan uang? Bukan maksudku seperti itu. Lalu, maksudmu apa? Anggap saja untuk membelikan adikku makanan. Kata-kataku bahkan masih diingat olehnya. Urusan rumah tangga saya, sama sekali tidak perlu Bapak pikirkan. Tapi bagaimana jika saya tetap ingin memikirkannya? Tuan Mo, Anda sudah melewati batas.
Tapi kau dengan sengaja mendekatinya. Bukankah untuk hal ini? Dengan sengaja. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Apa kau belum mengerti Kian-Kian? Dia tidak pernah mengerti musik. Bagaimana mungkin dia ingin mendengarkan biola sebelum tidur? Jadi, malam itu kau sengaja menungguku? Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Aku juga ingin bertanya padamu. Apakah pantas sampai semarah ini hanya karena orang luar? Separah ini? Aku bukan karena siapa-siapa. Hanya saja lelang akan segera dimulai. Aku tidak ingin saat ini tersebar kabar bahwa keluarga mau melukai orang. Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia sendiri. Dokter, bagaimana keadaannya? Kelelahan berlebihan. Perbanyak istirahat. Jangan bekerja dulu beberapa waktu ini. Dia belum selesai mempersiapkan pameran lukisanku. Masih ada beberapa lukisan yang harus diselesaikan. Tuan Wang, saya tidak apa-apa. Saya bisa. Hanya saja akan lebih lambat. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Tuan Wang. Rajin sekali. Pasti pelukis minyak yang hebat. Oh, aku mengerti. Aku masih ada urusan. Nona Lin, istirahat yang cukup ya. Baik. Yoying, kita mulai dari kamu dulu. Halo Kian-Kian. Permohonan pameran lukisan dari kelompok Chun Chao sudah disetujui. Tolong urutkan dan daftarkan. Ya, baik, tapi nanti malam saja. Shuai-Shuai mengajakku makan malam bersama ibunya. Aku sudah dalam perjalanan. Baiklah, kalau sudah selesai langsung kirimkan ke Lin Jinqiu. Ya, sekarang dia yang berurusan dengan pameran dan perbandingan karya seni. Lin Jinqiu. Yoying, kalian mau membuatku mati jantung? Ya, ada apa jika diserahkan kepada Lin Jinqiu? Lagi pula ini adalah bulu rusa. Dia yang ditunjuk bertanggung jawab. Pokoknya bukan aku yang mengatakannya tentang Lin Jinqiu. Aku melihat Lin Jinqiu. Dia bersama ibu mertuaku. Kenapa mereka berdua bisa bersama? Kian-Kian. Aku tutup telepon dulu ya. Jadi malam itu kamu sengaja, ya? Cewek seperti kamu, aku sudah sering temui. Tapi kamu tetap membuatku kasihan. Satu selimut tidak bisa menampung dua orang yang berbeda. Bling-bling, jangan lupa, istrinya adalah pembunuh ayahmu. Tuan, kau sudah berkeluarga. Melalui keluarga. Yaitu, apa maksudnya? Sama-sama. Yo Kian-Kian. Kau benar-benar tidak dapat ditemukan lagi. Suai-Suai memintaku untuk menemanimu makan siang. Kau bilang terakhir kali tidurmu kurang nyenyak. Aku sengaja meminta seseorang membawakan sarang burung walet dari luar negeri. Sebagai baktiku untukmu, Nona Yo. Niatmu sudah kuterima. Tapi uangmu ini jangan sampai habis terbuang sia-sia. Simpanlah untuk mas kawinmu. Ayo kita pergi. Tante Su bilang. Ibu paling suka masakan kanton. Hari ini aku sudah pesan masakan kanton terbaik di kota ini. Mobil akan segera datang. Kita makan dulu saja tidak usah. Xiao Qiu. Hari ini susah payah baru ada waktu untuk menemani saya. Nona Yo, jangan buang waktu kita lagi. Ayo pergi. Lin Qingqiu, kau selalu menggagalkan urusanku.
Kali ini giliranmu yang mencariku. Nona Yo, kenapa kau datang? Guru Wang, dia ada di ruang pameran. Bertanya sesuatu yang sudah kau tahu. Bagaimana kamu kenal dengan ibu mertuaku? Ibu mertua? Maksudmu Bibisu? Sepertinya aku ingat Bibisu. Belum punya menantu. Aku dan Shuai-Shuai akan segera menikah. Selama aku bisa menabung cukup untuk menikah. Lin Jingqiu, jangan menyebarkan gosip, oke? Gosip? Dalam hal menyebarkan gosip, tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuanmu dalam menyebarkan gosip. Bagaimana kau tahu julukanku waktu SMA? Bagaimana kau tahu julukanku waktu SMA? Kau sebenarnya siapa? Kalau begitu, lihatlah ini. Kau Huo Lingyun. Ingat sekarang? Lalu bagaimana dengan bekas luka di pinggangmu? Bekas luka ini selalu mengingatkanku. Untuk mengingat semua kebaikan yang telah kalian lakukan. Aku tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku. Aku juga terpaksa. Yoing, kenapa kamu cengeng sekali sih? Benar-benar sesuai dengan namamu ya? Bayangkan, wajah secantik ini kalau penuh bekas luka. Kakak tingkat itu akan melirikmu lagi? Hei. Kalau kau berani menceritakan kejadian hari ini. Hanya ada dua jenis orang yang bisa menyimpan rahasia. Entah orang yang sudah mati. Atau orang yang berada di kapal yang sama. Hahaha. Dengarkan penjelasanku. Bukan sengaja. Aku juga terpaksa. Hahaha. Kalian sedang apa? Ini bukan perkara kecil. Kenapa semua sujud? Kau sedang apa? Jangan macam-macam. Aku benar-benar percaya kau akan pergi. Aku akan memberitahumu. Semua yang telah kalian lakukan padaku. Akan kuberikan balasan setimpal. Kumohon, Huo Lingyu. Jangan beritahukan ibu mertuaku. Mereka memang memandang rendah keluargaku yang miskin. Kurasa aku tidak pantas untuknya. Jika mereka tahu apa yang kulakukan, pasti akan. Kumohon padamu. Apapun yang kau suruh aku lakukan, akan kulakukan. Yoing. Kau ini benar-benar seperti bunga matahari. Kumohon padamu. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan setuju. Yoing. Kau ini benar-benar seperti bunga yang mengikuti arah angin. Pameran lelang yang akan segera disiapkan oleh Wang Qianqian. Apakah itu karya terakhir ayahku? Setelah Guru Huo meninggal. Studio Guru Huo. Justru dibeli oleh ayah Wang Qianqian. Itu termasuk 6 karya yang belum pernah dipamerkan. Barang-barangnya ada di mana? Ini. Aku benar-benar tidak tahu. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Sepertinya, Mobei meminta agar semua barang itu dipindahkan ke rumah. Rumahnya. Apakah di villa ini? Ya, di villa ini. Ong Qianqian, ini benar-benar bantuan dari surga bagiku.
Hari ini kau berpura-pura tidak pernah melihatku. Teruslah mengikuti Ong Qianqian. Lalu Bibisu? Aku akan berpura-pura tidak mengenalmu. Jika kau berani mengkhianatiku. Tidak akan, tidak akan. Aku pasti akan sepenuhnya mengikuti perintahmu. Wen Qianqian, pelindungmu akan segera jatuh. Saya. Tuan Mo, teh baru minggu lalu. Silakan cicipi. Bagaimana kabar mereka berdua sekarang? Hai. Kau tahu, di Mobei, wanita selalu mengejar pria. Hal seperti ini sudah biasa. Mobei akan mengurusnya sendiri. Awasi mereka untukku. Jangan sampai membuat masalah. Oh, maksud Bapak begitu ya? Tunggu sampai saya mendapatkan saham dari perusahaan Moshi. Kita lihat apakah kau masih bisa sesombong ini. Mau wajah cantik tidak punya. Mau dada besar tidak punya. Mau bokong bagus tidak punya. Dengan begini, apa yang membuatmu bisa mendekati CEO Mo kita? Selera itu berbeda-beda. Presiden Mo itu memang suka tipe seperti ini hahaha. Seperti ini. Di desa kami saja tidak ada yang mau. Hahaha. Tidak berguna, bahkan mengejar wanita saja tidak bisa. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Barang-barang Qianqian. Tidak boleh disentuh siapapun. Karena di pinggang Lin Jinqiu tidak ada bekas luka. Maka pasti bukan Huo Lingyu. Aku juga merasa tidak seperti Huo Lingyu. Alis dan matanya, serta auranya, memang sedikit mirip Huo Lingyu. Tapi bekas luka di pinggangnya tidak akan berbohong. Lagi pula, Huo Lingyu saat itu memang sesuai dengan namanya. Tidak hanya cantik, tapi juga memiliki aura tersendiri. Tentu saja, dibandingkan dengan Qianqian kita, masih jauh kurang. Jadi pasti ada yang berpikir berlebihan. Ah, sudahlah. Jangan khawatirkan hal yang tidak pasti. Kita susah payah berkumpul sekali ini. Cepat pikirkan kemana kita akan bersenang-senang malam ini. HMPH. Lagi kesal nih. Jangan pura-pura. Pasti kangen aku, kan? Lin Jinqiu, sampai di sini saja bantuanku. Mobei, sebenarnya kamu laki-laki atau bukan sih? Kamu tidak memikirkan bagaimana menghadapi pernikahan kita. Hanya memikirkan masalahmu sendiri. Tidakkah kamu merasa lucu? Kau pikir kalau hal ini tersebar, kau masih bisa menjadi pelukis terkenal dan sombongmu itu? Ong Qianqian. Kau akan hancur namanya, kau tahu itu. Kau mengikutiku. Dan sudah ada di sini. Aku hanya ingin tahu. Siapa sebenarnya yang mengabaikan dan menyabotase kita? Mobei. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Di antara aku dan kau. Apa sebenarnya Wang Qianqian? Saat kau bertemu diam-diam dengan Liang, apakah kau pernah memikirkan bahwa kau adalah wanitaku? Sekali lagi kuingatkan kau. Sebelum pelelangan, jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Jangan mengancamku. Awas, kita sama-sama hancur. Hati-hati ya. Bagaimana persiapan tempat lelang? Tenang saja, Tuan Mo.
Semuanya berjalan sesuai prosedur. Dan juga kirim undangan ke pecinta lukisan dari negara lain. Semua sudah dikirim undangannya. Lebih baik salah kirim 1000. Daripada ketinggalan satu pun. Itu benar, Tuan Mo. Perhatikan detail ruangan. Terutama pencahayaan dan etalase. Semua hal yang berkaitan dengan lukisan minyak. Saya ingin memastikan semuanya sempurna. Baik. Atas nama grupmu, beritahukan semua portal web untuk segera menghapus video tersebut. Kalau tidak, hilangkan mereka dari dunia media. Mobei, sebenarnya kau laki-laki atau bukan? Kau tidak memikirkan bagaimana menghadapi pernikahan kita, tapi hanya memikirkan masalahmu sendiri. Tidakkah kau merasa lucu? Kau pikir jika hal ini tersebar luas, kau masih bisa berlagak menjadi pelukis kaya dan sombongmu itu? Ong Kian-Kian. Kau sudah hancur dan terkenal buruk, kau tahu itu? Kau mengikutiku. Sudah dalam penyelidikan. Aku hanya ingin tahu siapa yang mengabaikan kita. Berbuat curang. Mo Bei. Kau selalu memikirkan dirimu sendiri. Di hadapan wanita. Aku, Ong Kian-Kian, sebenarnya siapa bagimu? Saat kau bertemu diam-diam dengan Liang, apakah kau pernah berpikir bahwa kau adalah wanitaku? Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Jangan sampai ada kesalahan sebelum lelang dimulai. Jangan mengancamku. Hati-hati, kita bisa sama-sama hancur. Bukankah video perselingkuhannya sudah tersebar di internet? Kok masih bisa? Nona Lin kembali. Sekalian minum bersama. Kalian ini. Kok? Nona Lin tampak terkejut melihat kami berdua bersama, ya? Ada yang memanggilnya orang yang malang. Tidak tahu Nona Lin memanggilnya apa. Selera berbeda-beda. Hanya sekedar barang sehari-hari. Dipanggil apa tidak penting. Yang penting adalah kegunaan cangkir itu apa? Di sekolah kami. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna disebut sampah. Benar kan, sayang? Nona Lin. Guru ni mabuk. Antarkan dia kembali untuk beristirahat. Mobei, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Nona Lin mengantarnya kembali ke kamar. Guru Hong. Aku tidak menyentuh bajumu. Oh, tidak apa-apa. Istirahatlah yang cukup. Berani sekali dia menipu struktur milik orang lain. Sungguh tak tahu malu.
Harga tertinggi karya papa ternyata 50. Apa bedanya itu dengan merampok? Mulutnya penuh dengan kata-kata bermoral. Hanya seorang pedagang curang yang selalu mencari keuntungan. Tuan, kenapa kau ada di sini? Aku baru saja membakar dupa untuk guru. Beliau sudah tidur. Maaf. Hari ini membuatmu tertawa. Kita. Tuan, tidak perlu banyak bicara. Saya mengerti semuanya. Saya mendengar dari Mobei bahwa semalam kau yang merawatku. Kau telah bekerja keras, Nona Lin. Tuan Wang terlalu berlebihan. Merawatmu adalah suatu kehormatan bagiku. Sejak kecil hingga sekarang, aku selalu mendapatkan apapun yang kuinginkan. Kecuali dia. Tuan mungkin terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya. Saya punya cara yang mungkin bisa membuat Tuan menyalakan kembali api cinta. Suami. Di dunia ini. Tenang saja. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih menginginkan kebahagiaanmu selain saya. Kalau begitu, saya pulang dulu. Baik. Kau mengacak-acak bajuku. Kau pergi kemana? Baru saja mengadakan rapat online dengan Tuan Lu. Lalu duduk sebentar di halaman. Tuan Lu. Tuan Lu benar-benar perhatian sekali padamu. Tuan Lu menganggapku sebagai karyawan baru. Bawalah aku. Senyumlah lebih sering. Apakah kau punya keinginan? Aku bisa memenuhinya. Aku. Semoga selalu aman dan damai. Semoga aku dan adikku bisa menjalani hidup yang sederhana dan tenang. Bapak, bagaimana dengan Anda? Apa keinginanmu? Dulu. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Lalu sekarang? Sekarang.
Di mana roh jahatmu? Apa katamu? Mo Bei. Sekarang kau bahkan tidak mau berpura-pura lagi, ya? Kau mau kemana? Begitu kuterima, aku akan langsung memerintahkan orang untuk menyelidiki. Orang-orang ini benar-benar melakukan kejahatan tanpa henti. Sungguh menyakitkan. Sekarang, giliranmu. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Sebaiknya kita tetap rendah hati dulu. Setidaknya di depan orang lain. Mo Bei akan kesal. Dia juga tidak mencintaimu. Mengapa kau masih terus tidak melepaskannya? Aku masih menikah dengannya sekarang. Apalagi dalam hal ini, opini publik menilai aku yang salah. Tidak terlihat begitu. Kau cukup bermoral. Setidaknya di luar sana aku harus menjaga citraku. Masalah apapun tidak boleh memengaruhi lelang. Sudah setahun, lukisanku tidak ada kemajuan sama sekali. Sepertinya jalan sebagai pelukis minyak harus kuakhiri. Bukan. Sekarang asisten muda itu kan punya banyak ide. Ide-idenya ditambah dengan kemampuan teknis kian-kian kita. Bukankah sudah cukup? Aku seorang pelukis. Setahun tidak berkarya, pasti akan tersingkir dari pasar. Benar, tapi jika beberapa karya itu bisa dihargai sangat tinggi. Meskipun begitu, meskipun nanti gambarmu seperti buatan pemula, tetap akan dipuji orang lain sebagai karya besar, kan? Apakah kau masih ingat Huo Lingyun? Kenapa kau tiba-tiba menyebutnya? Tentang kejadian kita berdua yang difoto diam-diam waktu itu. Bahkan Mo Bei pun tidak tahu siapa pelakunya. Aku curiga itu dia. Ini bisa disebut intuisi perempuan, ya? Setelah kematian Huo Yingge, bagaimana kabar kakak beradik itu? Setelah Huo Lingyu putus sekolah, ia menghilang tanpa jejak. Sedangkan adiknya, Huo Qiuyu, sepertinya dirawat di rumah sakit jiwa di kota ini. Kalau begitu, pergilah dan lihatlah. Ini perintah Nona Qian-Qian. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Tapi sebelum itu. Silakan pergi. Pamit. Qiuyu. Apakah kau masih ingat kakak Liang? Qiuyu, ada pertanyaan nih. Akhir-akhir ini, kamu ketemu kakakmu nggak? Kakak? Iya, kakak, maksudnya kakak Lingyu. Kakak Lingyu. Kak Lingyu pernah ngasih aku donat. Kamu bilang dia pernah jenguk kamu? Aku juga sudah memberimu donat. Hah? Kapan dia datang?
Lalu, di mana dia sekarang? Ham, Qiyuyu. Kau hanya perlu memberitahu kakak-kakakmu di mana kau sekarang. Semua ini milikmu. Benar-benar dia? Berhenti meniup. Sama sekali tidak bisa berkomunikasi normal dengan orang. Apalagi aku sudah tanya perawat. Tidak pernah ada yang melihat Huo Qiuyu. Jangan curiga-curiga terus. Tapi, tenangkan dirimu saja. Katanya kamu cantik sekali. Kalau terus-terus cemas begini, nanti malah cepat keriput. Lagi pula, aku sudah bilang ke rumah sakit. Mulai sekarang aku jadi wali sukarela untuk Huo Qiu. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Kalau begitu, baguslah. Seorang pasien gangguan jiwa tidak akan membuat masalah besar, kan? Kian-Kian, wajahmu terlihat sangat pucat. Ah, benar-benar tidak tahu. Tujuan lelang di Mobei ini sebenarnya apa? Lelang kali ini menentukan. Sahamku di Mosi, aku tidak boleh kehilangannya. Tidak masalah. Tenang saja. Bukankah kita sudah merencanakan semuanya? Tidak akan ada masalah. Selama kita melewati masa ini, rumah lelang seni Mo akan menjadi milikku. Nanti, Mu Beilian bahkan tidak pantas untuk menjadi tukang sapu sepatu saya. Memang. Cih. Lalu aku bagaimana? Aku akan mengangkat rokmu. Pantas atau tidak, aku juga tidak pantas. Tidak pantas? Aku tidak pantas, aku. Ham. Dingin. Yang mulia adalah Lin Jinqiu. Haha, sudah lama ingin bertemu. Nona Lin memang memiliki kecantikan dan bakat yang luar biasa. Apakah ini cara Anda mengajak wanita ngobrol? Ditambah satu lagi, humor, Apa itu? Hal-hal yang bisa membuatmu masuk penjara. Bukti korupsi di keluargamu. Dan juga perbuatan baik yang kau lakukan bersama Ong Qian-Qian. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Tentu saja aku tidak bisa mendapatkan semua ini. Tapi ada seseorang di dekatku yang bisa. Siapa? Wang Qian-Qian. Tidak menyangka, kan? Wanita yang setiap hari bermanja-manja di sisimu. Sudah lama diam-diam. Menyiapkan bukti kejahatanmu. Sekarang kau gunakan ini untuk membuat perpecahan. Aku tidak takut Qian-Qian membunuhmu. Yang paling tidak aku takuti adalah kematian. Sejak 10 tahun yang lalu. Aku sudah mati saja. Wang Qian-Qian, jangan keterlaluan. HMPH. Memang aku keterlaluan. Lalu bagaimana? Jangan kira hanya karena kau mendapat beberapa penghargaan besar, kau bisa menginjak-injakku, Ong Qian. Kalau mampu, kau raih juga. Siapa yang menyuruhmu untuk memindahkannya? Katakanlah, seberapa bagus pun lukisan ayahmu. Untuk menjualnya, tetap saja kamu butuh bantuan Qian-Qian, kan? Jadi, bukankah kamu seharusnya berterima kasih padanya? Terima kasih. Tebakan Qian-Qian memang benar. Lalu, sekarang setelah kamu mendapatkan barang ini, kenapa kamu tidak langsung melapor ke polisi? Justru kau datang mencariku. Apa maksudmu sebenarnya? Mengirim kalian ke penjara terlalu murah untuk kalian. Aku ingin kalian merasakan penderitaan yang luar biasa. Kau ini, seumur hidupmu hanya akan menjalani kemoterapi. Dengan apa kau akan melawan kami? Kau tidak sungguh-sungguh mengira hanya dengan barang ini. Kau bisa menghasut kami, kan? Kau terlalu meremehkanku. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lin Jinqiu adalah. Huo Ling tidak yakin.
Sepertinya Li Ang sudah memberitahumu semuanya. Dia benar-benar anjingmu yang paling setia. Kau dengan sengaja mendekatiku. Hanya untuk membalaskan dendam ayahmu. Aku akan membalas dendam untuk keluargaku. Kakak senior tersayang. Aduh hahaha. Sejak pertama kali aku bertemu kamu, jantungku berdebar-debar. Hahaha. Aduh hahaha. Liang, teruskan, bicara lebih keras. Ayahku orang yang adil dan baik hati. Namun kalian menuduhnya sebagai pelaku pemerkosaan. Dan akhirnya kalian memaksanya sampai mati. Aku hanya tidak ingin dia mengirim kita ke penjara. Aku tidak ingin dia mati. Itu apa? Itu kecelakaan. Kematian ayahmu adalah kecelakaan. Dia hanya tidak tahan dengan serangan dari orang luar. Makanya dia bunuh diri. Bukan kita yang membuatnya mati. Suara wanita itu pernah kudengar. Dia datang ke rumahku mencari ayah. Tapi ayah mengurungku di kamar. Kudengar dia berkata, jika ayahku tidak mati, maka aku dan adikku tidak akan hidup. Aku tidak tahu mengapa dia harus membuat ayahku mati. Tapi suara orang itu selalu kukenang. Kalau begitu, cari dia. Aku hanya melakukan kesalahan kecil saat masih muda. Kau dan ayahmu juga bukan orang baik. Mu Feng secara ilegal menguasai studio lukis ayahku. Dan bukti karya terakhirnya sudah kudapatkan. Di lelang kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Tidak boleh. Lelang tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, aku akan menyeretmu mati bersama. Kali ini belum waktunya kau yang menentukan. Astaga, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Geger sekali. Apa yang membuat mereka datang? Pelukis terkenal, Ong Qian Qian, sekaligus istri dari CEO Grup Mo. Baru-baru ini terungkap berselingkuh. Dia bahkan melakukan hal memalukan yang mencoreng nama baik keluarga Mo. Maaf, Bu. Kau masih berani membelanya? Urusanmu sendiri saja belum kutuntut. Dua orang yang tidak berguna. Nenek tua sialan. Kita lihat saja berapa lama kau bisa berkuasa. Sekarang yang terpenting adalah memikirkan solusinya, Bu. Tuan Mo, lebih baik kita selesaikan masalahnya dulu. Kalau tidak, akan merepotkan jika mempengaruhi pelelangan. Huh. Hantu milikmu di mana? Luo Lingyu. Kau ingin mengambil semua milikku? Nona Lin bagaimana? Dia mengundurkan diri. Nona Lin yang baik. Sangat ramah. Kita memang akan bercerai. Kita tidak akan saling campur tangan. Tapi jika kau berani menyentuh Lin Jinqiu sedikit saja, hati-hati, aku tidak akan mempertimbangkan perasaan selama ini. Masih memanggilnya Lin Jinqiu? Sepertinya dia juga tidak memberitahumu nama aslinya. Presiden Mo. Saya sarankan kau jangan hanya fokus pada perkelahian di depan. Awas kau digigit oleh rubah di belakang.
Presiden Mo. Lebih baik kita selesaikan masalahnya dulu. Kalau tidak, akan merepotkan jika mempengaruhi acara lelang. Mo Bei, ini pasti ulah perempuanmu, ya? Habisi dulu rubah kecil itu. Dia bermain di belakangmu. Kau juga tidak menyangka, kan, Bu? Aku jamin dia tidak akan membuat masalah lagi. Tolong bermurah hatilah, lepaskan dia, ya? Sayapnya sudah tumbuh ya. Berani melawan saya. Huo Bei, sampai sekarang kau masih membelanya? Aku melihatmu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ibu, dia tidak boleh kenapa-kenapa. Bu, benar-benar tidak tahu diri. Ibu, selama dia dilepaskan, aku akan memenuhi semua permintaan kalian. Kalian berdua segera adakan konferensi pers. Buktikan ini adalah penyuntingan yang jahat. Akan ku kirim surat peringatan dari pengacara lagi. Ku tuntut semua platformnya. Tidak menyangka keluarga mau menghasilkan anak seperti kamu, seorang yang begitu dimabuk cinta. Sekali lagi, saya ingatkan untuk memberikan komentar yang rasional. Rasional. Buruk sekali, sampai segitunya menerbitkan pernyataan palsu. Kenapa kau datang? Musim gugur emas. Untuk apa kau mendekatiku? Katakan padaku. Sejujurnya, apakah kau pernah mencintaiku? Tuan Mo, bagaimana bisa Anda punya waktu untuk mengunjungi kediaman sederhana ini? Bukan urusanmu. Tuan Mo bercanda. Ini adalah studio lukisku. Tentu saja aku harus menunjukkan keramahan tuan rumah. Baiklah. Jadi, kalian bersama? HMPH. Luo Bei, sampai sekarang kau masih melindungi Lin Jinqiu, perempuan jalang itu, ya? Bukan urusanmu. Aku khawatir. Takut kau tak kuat setelah tahu kebenarannya. Maksudmu apa? HMPH. Saya mohon maaf kepada semua mitra bisnis grup Mo. Dan penggemar Guru Wang. Karena urusan pribadiku dan Guru Wang telah menggunakan sumber daya publik. Mohon maafkan kami semua. Kami mohon maaf dan harap semuanya dapat melihat masalah ini secara rasional. Jangan sampai dipengaruhi oleh media yang tidak bertanggung jawab. Mohon beri kami, sepasang suami istri ini, sedikit ruang pribadi. Terima kasih. Jadi Presiden Mo dan istrinya, sang pelukis cantik, ternyata mainnya seenaknya ya. Ada desas-desus bahwa mereka sudah lama tidak akur lagi. Semua ini karena ikatan kepentingan. Setelah skandal ini, aku tidak tahu apakah mereka akan bercerai. Jangan khawatir berlebihan. Mungkin saja cinta mereka tetap abadi. Semuanya tetap sama. Saat ini bagian hukum dari grup Mo kami telah memasukkan masalah ini ke dalam proses hukum. Apa hasilnya nanti? Kami juga akan segera umumkan kepada kalian semua. Sekali lagi, kami mengingatkan untuk memberikan komentar yang rasional. Pandanglah masalah ini dengan bijak. Aku tahu perasaanmu padaku itu tulus, kan? Aku pergi ke keluargamu. Adalah untuk mencari bukti bahwa Ong Qian telah menyakiti ayahku. Jatuh cinta padamu. Tapi ini di luar dugaanku. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri, kau adalah suami dari pembunuh ayahku. Aku harus menjauhimu. Tapi aku selalu memikirkanmu. Mo Bei. Terima kasih atas kedatanganmu. Kau tahu? Dulu aku pikir, aku seumur hidup akan menjadi boneka mereka. Kaulah yang membuatku hidup kembali.
Jadi berapapun banyak kesempatan yang datang, aku tetap akan tanpa ragu berlari kepadamu. Karena aku tak bisa menjadi orang yang berdiri sejajar denganmu. Aku ingin menjadi pelindungmu selamanya. Tunggu sampai aku mengirim mereka ke penjara. Aku akan pergi ke Kanada bersamamu. Musim gugur emas. Lepaskan saja. Uangku cukup untuk kita hidup seumur hidup. Kok? Kau tahu mereka melakukan apa? Pada diriku dan keluargaku? Aku tidak tahu. Tapi bukankah semua itu sudah berlalu, kan? Dengarkan aku, ya? Kau tidak akan bisa melawan mereka. Mereka yang membuat ayahku meninggal. Dan membuat adikku mengalami gangguan jiwa. Aku diintimidasi oleh mereka setiap hari. Aku hampir saja oleh mereka. Halo, Bu. Kau belum menyelesaikannya? Apakah perlu aku yang melakukannya? 10 tahun ini. Setiap malam aku mimpi buruk, selalu suara itu. Dia ternyata ibumu. Kau kenal dia? 10 tahun yang lalu. Orang yang bunuh diri bersama ayahku adalah ibumu. Kau tahu mengapa aku selalu mengenakan lonceng setan ini? Bukan untuk menutupi bekas luka di pinggangku. Atau untuk menarik perhatianmu. Aku memakainya agar saat lonceng setan ini berbunyi, aku bisa mengingat dendam besar ini. Aku akan membalas dendam untuk ayahku. Berikan penjelasan pada paman. Jin Qiu. Aku. Tuan Mo. Sampai di sini saja hubungan kita. Tapi ibuku dan Wen Feng tidak akan melepaskanmu. Siapa yang akan menang? Belum tahu. Eh, terima kasih, Lulu. Terima kasih kau selalu merahasiakannya untukku. Oh, selama itu untukmu. Urusan Lin Jin Qiu. Aku akan selalu melakukan yang terbaik. Kau suruh aku ke timur. Aku sama sekali tidak akan pergi ke barat. Kau menyuruhku diam. Aku sama sekali tidak akan membuka mulut sedikit pun. Tenang saja. Kecuali terpaksa, aku tidak akan merepotkanmu. Apa maksudmu? Oh ya. Kok kamu bisa ke sini? Baru saja mendapat pemberitahuan. Lelang dimajukan. Lusa. Dimajukan. Maka rencana kita harus lebih dipercepat. Kamu tadi dengan Mobei. Aku dan dia sudah selesai. Ham. Wu Feng, apa kabar? Lin Jin Qiu. Jangan main-main denganku. Kerjamu bagus. Cepat sekali kau mengenalku. Sebelumnya kau tak pernah berpikir aku berani kembali untuk membalas dendam.
Selama kau mau melepaskan putriku, akui semua ini perbuatanmu. Kau dan keluargamu akan hidup bergelimang harta sepanjang hayat. Tak akan habis. Jelas-jelas putrimu yang menjebakku. Kenapa aku harus mengaku? Fitnah. Tidak mau bekerja sama, ya? HMPH. Selama kau mau melepaskan putriku, aku akan mengakui semua ini perbuatanmu. Kau dan keluargamu akan hidup bergelimang harta sepanjang hayat. Kemewahan tanpa batas. Jelas putrimulah yang menjebakku. Mengapa aku harus mengaku? Memfitnah dan tidak mau bekerja sama, ya? HMPH. Kau mau bagaimana? 10 tahun lalu, kalian memaksa ayahku meninggal hanya untuk melindungi Ong Qian-Qian? Aduh, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah lupa semua. Lin Jinqiu, kukatakan padamu, sekarang segera tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana? Aku akan segera menelepon Mo Haihe. Kau tahu, dia ingin bertemu denganmu. Tenang saja, aku pasti akan menemuinya. Tapi bukan hari ini. Tugas saya hari ini adalah mengirimmu ke penjara. Direktur Mo, papaku, ini semua perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Direktur Mo, apakah ini upaya untuk membersihkan diri? Hal lain aku tidak berani mengatakannya. Luo Yingge dan studionya. Kau adalah kaki tangannya, kan? Aku tidak mengerti soal pertengkaran anak-anak. Tuan Ong mencari saya untuk apa? Hal kecil seperti ini tentu tidak perlu merepotkan Bapak. Tuan Mo. Hanya saja saya menemukan sebuah peluang bisnis di dalamnya. Oh. Berdasarkan penyelidikan saya, studio lukisan Huo Yingge baru saja mendapatkan izin registrasi di Emory, Italia. Ini berarti kita bisa memanfaatkan studio Hoyinger untuk menjual barang-barang yang masih ada di Italia. Maksudmu, pertama-tama? Masalah terbesarnya adalah Hoyinger. Dia keras kepala sekali. Belum menemukan cara untuk membujuknya. Karena Huo Yingge ini tidak bisa diajak bicara. Maka lebih baik membuatnya diam saja. Hei, masalah ini bukan karenaku. Tapi karena kau mendapat keuntungan darinya, bukan? Kau bicara dengan siapa? Menantu kesayanganku. Asalkan ibu menyelamatkan papaku, aku tetap akan menjadi menantu perempuanmu yang baik. Kalau tidak, ayahku akan keluar. Dia akan mengatakan sesuatu. Aku tidak berani menjaminnya. Selama kamu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dengan patuh menyelesaikan urusan lelang, aku jamin akan membebaskan ayahmu. Benar. Selain percaya padaku, apa kau masih punya cara lain? Bagaimana? Kau juga harus cepat-cepat pergi dari sini. Bukankah masih ada ayahmu, dan orang penting itu, apa yang perlu ditakutkan? Ayahku sudah lama masuk penjara. Nenek tua sialan itu memaksa aku menyelesaikan proyek lelang, baru mau membebaskan ayahku. Maka aku tidak akan pergi. Selama bersamamu. Meskipun mati pun aku tak takut. Ong Qian-Qian, kau memang beruntung. Ada seekor anjing yang sangat setia. Ho Lingyun, jaga mulutmu. Kau seharusnya tahu konsekuensi melawan kami. Nasib selalu berputar. Orang yang bisa membalaskan dendam Guru Ho, telah kembali. Kalian semua akan mati. Kau siapa? Berani-beraninya mengkhianatiku. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Jangan lupa. Kau dan aku ini seperti kecoa dalam satu perahu. Jika aku merusak semua ini, aku akan selamanya mengikuti dirimu.
Ah, kau kira kau siapa? Berani-beraninya mengkhianatiku. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Jangan lupa, kau dan aku ini sudah sama-sama terikat. Jika aku hancurkan semua ini, aku juga akan selamanya terikat denganmu. Kalian ini benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Aku hanya datang untuk menonton. Ini bukan urusanmu. Kusarankan kau segera pergi. Setelah aku selesai, aku akan mengurusmu. Gong Qianqian, kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Masih seperti ini, terburu-buru. Terburu-buru tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Terburu-buru juga tidak akan menghasilkan lukisan yang bagus. Kalian semua adalah murid guru Huo. Benar-benar memalukan gurumu. Ini sudah terjadi 10 tahun lalu. Tidak ada saksi mata. Tidak ada barang bukti. Apa yang bisa kalian temukan? Apa yang bisa kalian lakukan pada kami? Bukankah hubungan kalian berdua adalah bukti terbaik? Gong Qianqian, kau sudah lama menyiapkan bukti suap keluarga Liang. Bukankah begitu? Bukankah kamu takut Liang mengkhianati kamu? Bukankah kamu takut Liang mengkhianati kamu? Jadi kau sudah tahu semua tentang ini? Dan masih tetap berada di sisiku? Karena aku sama sekali tidak percaya pada provokasi mereka. Sepertinya kau benar-benar mencintainya. Sayang sekali baginya. Kamu hanyalah alat yang bisa dipanggil sesuka hati. Anjing yang datang dan pergi. Qianqian, beritahu mereka. Apakah seperti itu? Bicara dong. Selama kamu mau. Nyawaku pun akan kuberikan padamu. Aku hanya ingin tahu, di hatimu. Apakah aku hanya seekor anjing? Kau benar-benar mengira semua yang kau lakukan. Tidak kutinggalkan salinannya? Ku bilang padamu, semuanya ada di sini. Setiap kesalahan yang kau perbuat, akan kupublikasikan di sini. Aku ingin sekali segera. Ah. Liang. Pergi. Kau, karena sudah mendapatkan bukti kejahatan keluarga Liang. Mengapa tidak melapor ke polisi? Liang selalu paling mencintai Wang Qianqian. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Bisakah melakukannya? Karena Ong Qianqian selalu bersiap untuk menggunakan Liang untuk menyelamatkan diri. Jadi dia juga akan percaya bahwa Liang akan mengkhianatinya. Ong Qianqian, kan? Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Dokter, bagaimana keadaannya? Tenang saja, operasi pasien berhasil. Sudah terbebas dari bahaya kematian. Terima kasih. Ah, ya. Demi dia. Aku bisa melakukan apa saja. Tapi mengapa? Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Ong Qianqian merasa bahkan matahari pun seharusnya berputar mengelilinginya. Apalagi kamu? Saya yang salah kepada kalian keluarga Huo. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Setelah diidentifikasi oleh para ahli, keenam karya ini memang telah diperbaiki dari karya lama, dan sangat berbeda dengan gaya karya Nyonya sebelumnya. Ada yang mencurigai. Mencurigai apa? Mencurigai bahwa ini adalah karya guru Nyonya, Huo Yingge. Selain itu, ada satu hal lagi. Li yang sekarang terbaring di rumah sakit, dan sebelumnya, 6 lukisan Huo Yingge itu, keasliannya ditentukan olehnya. Dasar Feng Qianqian. Kau selalu membohongiku. Pada akhirnya, apakah kau yang secara paksa merebut kata-kata Huo Yingge? Bicara. Dari mana lagi kau mendengar omongan yang tidak masuk akal itu? Aku bilang aku tidak melakukannya.
Kau akan percaya? Mo Bei, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kau lebih percaya orang luar daripada percaya padaku, bukan? Lalu bagaimana dengan luka di wajahnya itu? Tanyakan sendiri saja pada Liang. Selesaikan sendiri masalah yang terjadi di lelang. Jangan salahkan aku. Oke. Jangan lupa. Ini adalah aset milik keluargamu. Aku hanyalah orang luar. Membantu adalah kebaikan. Tidak membantu adalah kewajiban. Kalau aku tak menginginkan keluargamu lagi, aku tidak masalah. Hanya saja tidak tahu apakah ibumu akan mengizinkan. Paling buruk, kita hancur bersama. Kau mau melakukan apa? Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf. Demi keselamatanmu, aku hanya bisa melakukan ini. Ibuku sekarang sedang mengirim orang kemana-mana untuk mencarimu. Beberapa hari ini kau harus bersabar ya. Kau sudah berjanji akan membiarkanku ikut lelang. Apa gunanya aku mengizinkanmu ikut? Kau pikir orang-orang itu? Aku tahu kau seperti bom waktu. Apakah aku akan mengizinkanmu hadir di ruang pertemuan? Aku punya caraku sendiri. Aku harus membalaskan dendam ayahku. Meskipun harus melewati neraka sekalipun, aku rela. Yang kukhawatirkan, kau tidak akan sampai ke hari pertemuan. Kau akan dimutilasi. Lalu dibuang ke gunung untuk menjadi santapan serigala. Demi hari ini, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini lagi. Baiklah. Lalu apa buktinya? Yang membuktikan bahwa merekalah yang mencelakai Huo Yingge. Karya Wu Qianqian yang dipalsukan. Adalah bukti terbaiknya. Jingqiu, kau sendirian. Bahkan jika ditambah dengan cangkang rusa. Dengan apa kalian akan melawan dua guru besar itu? Kunci ini, Direktur MU sangat familiar, ya? Kapan kau mendapatkan kunci ini? Kapan kau mendapatkan kunci ini? Tidak menyangka, ya? Aku tidak hanya berada di ruang bawah tanahmu. Saya sudah melihatnya. Dokumen tentang studio lukisan ayah saya yang secara ilegal kalian rampas. Dan juga bukti penyelundupan. Lin Jingqiu, kau benar-benar berani sekali. Tapi kau pikir dengan semua ini, kau sudah pasti menang? Hanya dengan kejahatan penjualan barang antik saja. Kuo Feng saja sudah masuk penjara. Jika orang lain tahu bahwa keluarga mau kalian mengandalkan pencucian uang untuk mendapatkan keuntungan, bisnis lainnya tidak akan bisa beroperasi secara normal. Seberapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Pertanyaan itu seharusnya kutanyakan padamu. Jadi aku hanya bagian dari rencanamu, ya? Bukan. Di hadapan keadilan dan hukum. Aku tidak akan melindungi siapapun. Keadilan. Tangkap dia dan ikat. Pengawasan 24 jam. Lu Bei, kembalilah. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Seluruh kota sudah kami geledah. Tidak menemukan bayangan Lin Jingqiu. Orang bodoh tak berguna. Sudah sekian lama. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa diatasi. Tampaknya Mo Bei telah menyembunyikan orang itu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya Mo Bei rencanakan. Para kolega dan teman-teman di dunia lukisan minyak. Halo semuanya, saya Mo Bei, Presiden Mosi Group. Selamat datang semuanya di tengah kesibukan. Untuk menghadiri lelang yang diadakan oleh Galeri Seni Mo. Lin Jingqiu lari, cepat kejar. Selanjutnya, mari kita undang Ketua Mo Group, Ibu Mo Haihe,
untuk memberikan sambutan pada lelang kali ini. Terima kasih kepada para sahabat dari dunia lukis minyak yang telah hadir pada lelang galeri seni Mo. Saya, Mo Haihe, Ketua Dewan Direksi Grup Mo. Dengan ini mengumumkan, semua barang lelang dan penawaran harga dalam acara lelang ini sah dan berlaku. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Dewan Direksi Grup Mo, Ibu Mo Haihe, untuk memberikan sambutan dalam acara lelang ini. Terima kasih kepada para sahabat dari dunia lukis minyak. Selamat datang di pelelangan karya seni Mosi. Saya, Mo Haihe, Ketua Dewan Direksi Mosi Group. Dengan ini mengumumkan bahwa semua barang lelang dan penawaran harga pada pelelangan kali ini sah dan berlaku. Selanjutnya, kita akan melelang karya nomor 6-12. 6 lukisan minyak karya pelukis terkenal, Guru Wen Qianqian, ke-6 lukisan minyak tersebut. Harga awal setiap lukisan 5 juta. Setiap lukisan adalah karya asli ayahanda. Setiap lukisan adalah keringat ayahanda. Setiap lukisan adalah karya asli ayahanda. Setiap lukisan adalah keringat ayahanda. Sungguh menakjubkan. Tak menyangka Ong Qianqian menghilang selama 1,5 tahun. Ternyata ia telah mempersiapkan beberapa karya agung ini. Benar-benar orang yang diberi bakat oleh Tuhannya. Salut, salut. 6 juta. 10 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. 100 juta sekali. Apa yang aku bicarakan? 1 yuan. 1 yuan. Satpam. Satpam. Tahan orang gila ini dan keluarkan dia. Yang harus datang, tetap akan datang. Jangan sentuh aku. Karena karya-karya ini bukanlah karya Ong Qianqian. Benar-benar lelucon, teknik lukisku, tanda tanganku. Dengan apa kau katakan itu bukan karyaku? Teknik lukismu berasal dari Huo Yingge. Dan karya-karya ini semua adalah hasil kerja keras ayahku, Huo Yingge. Kau tidak hanya menduduki karyanya, kau juga menduduki namanya. Bicara harus ada buktinya. Tunjukkan buktinya. Buktinya tentu ada. Di balik setiap lukisan, akan ada tanda yang persis sama. Karena ada bukti, buktikan bahwa ini bukanlah karya Guru Ong. Kalau begitu, silakan tunjukkan buktinya, supaya semua yang hadir di sini merasa puas. Baik. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah senior dan tokoh terkemuka di dunia lukis minyak. Pasti dapat mengungkap siapa sebenarnya pencipta karya-karya ini. Tuan Hui Yingge, bicara jujur. Huo Lingyu pernah menggunakan nama samaran Lin Jinqiu sebagai asisten saya. Tetapi karena berbagai alasan dipecat. Dia merasa tidak puas. Dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Semua itu benar. Saya akan menambahkan tanda anti pemalsuan di karya saya. Ini wajar, bukan? Dan Lin Jinqiu sebagai asisten saya sangat memahami kebiasaan kreatif saya. Teman-teman sekantor, setuju kan? Banyak kreator memiliki kebiasaan ini. Ini sangat normal. Karena Guru Ong mengatakan, pada karya-karya tersebut terdapat tanda anti plagiarisme miliknya. Lalu, saya ingin bertanya kepada Guru Ong. Apakah sebenarnya tanda ini? Di bagian belakang lukisan, tidak ada apa-apa. Ada juga yang seperti ini. Mohon tunggu sebentar.
Demi keadilan, kita akan mencari seseorang untuk menjadi saksi. Silakan saksi memberikan kesaksiannya. Silakan saksi memberikan kesaksiannya. Meskipun usia saya masih muda, namun saya dipercaya oleh rekan-rekan sekalian. Tentu saja saya bertanggung jawab atas keenam karya ini. Saya jamin. Jika karya tersebut terbukti memang buatan Guru Ong, maka tuduhan palsu Nona Lin terbukti. Tentu saja harus diserahkan ke polisi. Jika Tuan Ong berbohong, maka kita harus membersihkan organisasi kita. Untuk membersihkan nama almarhum Tuan Huo Yingge. Baiklah, lakukan seperti yang kau katakan. Di balik setiap karya ada tanda Tuan Huo Yingge, yaitu bunga plum yang digambar dengan penanda neon. Dengan ini, kita bisa meneranginya. Tolong, Tuan, redupkan sedikit lampunya. Benar sekali. Di balik setiap lukisan tersembunyi sebuah lukisan indah. Jadi memang benar. Jadi begitu. Saya yakin semua orang yang mengenal Tuan Hujia sudah pernah mendengar. Istri Tuan Huo Yingge sangat menyukai bunga plum. Jadi setiap karyanya. Semua adalah karya masterpiece yang diberikannya kepada ibuku, Mei Fang. Bunga plum dalam lukisan adalah bukti terbaiknya. Jika kalian masih tidak percaya padaku, maka tak ada salahnya untuk mengundang siswa berprestasi sebelum Huo Yingge mengalami masalah untuk melihatnya. Apakah lukisan bunga plum ini memang karya Tuan Huo Yingge? Lukisan Papa. Itu lukisan Papa. Betul. Itu teknik rahasia Papa. Maukah kamu menunjukkan lukisanmu kepada semua orang? Meskipun Tuan Ong mengatakan iya, dia tidak pergi ke tempat kejadian kecelakaan. Dan mengatakan bahwa teknik melukisnya adalah teknik rahasia milik keluarga Ong. Dari sudut pandang manapun, cara melukis adik ini sama sekali tidak mungkin sama dengan Guru Ong. Lihat apa yang telah kau perbuat, Mo Bei. Mohon para ahli memberikan penilaian mengenai dua lukisan ini yang memadukan kaligrafi ke dalam lukisan minyak. Apa perbedaannya? Teknik dalam kedua lukisan ini ternyata persis sama. Persis sama. Mereka ternyata berguru pada orang yang sama. Hi Uyu. Katakan pada kakak. Siapa yang mengajarimu melukis minyak? Ayah yang mengajariku melukis minyak. Katakan pada kakak. Nama ayahmu siapa? Namanya Huo Yingge. Bagaimana bisa Huo Yingge? Ada apa ini? Xiao Zhen, bawahan. Tolong semuanya tenang dulu. Perkara ini. Kelompok Mo saya pasti akan memberi penjelasan kepada semuanya. Saya adalah Huo Lingyu, putri Huo Yingge. Mohon kepada semua rekan sekantor. Bersihkan nama baik ayah saya. Wanita yang kejam dan gila ini. Hampir mati masih berani memainkan tipu daya. Jin Qiu. Kau tidak akan menyalahkan aku karena tidak membantumu di lelang, kan? Jika aku membantumu dalam situasi itu, sama saja dengan menentang keluargamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja, aku lagi-lagi membiarkan Wang Qianqian lolos. Kau kira dia akan pergi kemana? Ayahnya masih di penjara, dia tidak akan pergi jauh. Lin Jin Qiu, hanya kamu yang tersisa bagiku. Apapun yang terjadi, aku pasti akan melindungimu dengan nyawaku. Jangan bicara yang tidak baik. Denganmu di sisiku, aku tidak takut apapun. Baiklah. Mo Bei. Anakku sayang. Kau benar-benar berhasil.
bahkan menggagalkan urusanku. Mo Bei, anakku sayang, kau benar-benar berhasil. Bahkan menggagalkan rencanaku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ini. Kau menyembunyikan wanita menjijikan itu, sehingga aku tidak bisa membunuhnya. Sekarang kau malah bekerja sama dengannya menyerahkan semua pembukuan. Bu. Sampai hari ini. Semua karena kalian sendiri yang melangkah setahap demi setahap. Aku fokus mengurus karir. Dan membesarkan anakku. Apa salahku? Apa salahmu? Kau hanya ingin menunjukkan keinginanmu yang sangat mengontrol padaku. Hanya untuk membalas dendam pada pria yang meninggalkanmu. Bagi keluargamu, aku hanyalah sebuah benda, bukan? Sejak kecil hingga dewasa, sekolahku, pernikahan, pekerjaan. Mana yang tidak kalian urusi? Pernahkah kalian bertanya apa yang sebenarnya aku inginkan? Kau memang benar-benar mengenaliku, anakku sayang. Kau memang benar-benar mengenaliku, anakku sayang. Tapi, apa salahku? Aku sudah bilang, setiap orang dalam hidupnya mampu melakukan apa, mampu mencapai apa. Semua sudah ditakdirkan sejak lahir. Jika kau ingin melawan takdir, maka akan kubantu. Jadi, sekarang aku hanya menjadi bida yang tak berguna bagimu semua. Benarkah? Syukurlah kau sadar diri. Baiklah. Karena ibu telah melahirkan saya. Nyawa saya adalah milik ibu. Apapun yang ibu inginkan, silakan ambil saja. Sebelum saya kehilangan kendali, segera pergi dari sini. Apa omongan tidak beres ini? Bu. Dengarkan saya, ibu harus menyerahkan diri. Pergi. Sejak kecil sampai sekarang, aku paling takut padamu. Sampai sekarang aku menyadari, aku paling mirip denganmu. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Lulong sudah melapor ke polisi. Bu, kita harus membayar harga atas semua yang telah kita lakukan. Bu, serahkan diri saja. Sudah lama aku tidak menjengukmu. Aku sudah memulai rencana balas dendamku. Wu Feng sudah kukirim ke penjara. Mo Haihe pun tidak akan kubiarkan begitu saja. Semoga kau mendoakan aku dan Qiu Yu di surga. Tuan Huo, tenang saja. Jin Qiu baik-baik saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemaninya. Mantan murid ayah. Berbuat onar. Berbuat jahat. Dia bahkan belum pernah bertemu denganmu. Namun kau sangat menghormatinya. Pertama kali aku melihat lukisan Master Huo di pameran seni. Aku langsung tertarik. Saat aku berkesempatan untuk mengunjunginya, aku malah mendengar kabar kematiannya. Sepanjang hidupnya, Guru Huo selalu menjunjung tinggi etika profesinya. Ia fokus pada melukis. Tidak menyangka ia harus menanggung reputasi buruk karena beberapa orang brengsek itu. Benar-benar aib dan kerugian besar bagi dunia seni lukis. Ayah. Kau dengar? Kami semua sangat merindukanmu. Tenanglah. Roh almarhum Tuan Huo pasti akan melindungi kita. Hanya saja tanpa perlindungan dari Wang Feng dan Mo Haihe. Mau kemana lagi dia? Aku tidak tahu. Kuburan sudah mencarinya. Aku juga tidak tahu dia akan pergi kemana. Ham 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 ham. Ham. Ahahaha.
Ham Lin Jinkyu. Meskipun aku mati, aku juga ingin kau menderita seumur hidup. Ham. Ham. Sudah mencari di seluruh halaman. Tidak terlihat bayangan Qiuyu sama sekali. Qiuyu tidak pernah keluar dari gerbang ini sendirian. Kurasa ini. Halo. Lin Jinkyu ingin menyelamatkan adikmu. Datanglah ke Jalan Jiangqiao nomor 16. Halo, ingatlah. Hanya aku yang datang. Kalau tidak, aku akan membuat Huo Qiuyu menemanimu mati. Wang Qianqian, jangan bertindak sembarangan. Qiuyu dan Wang Qianqian berada di Jalan Jiangqiao nomor 16. Aku akan pergi bersamamu. Tidak boleh. Dia secara spesifik memintaku untuk pergi sendirian. Kalau tidak, dia akan membunuh Sandra. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Mengambil risiko sebesar ini. Maka kau pergi dulu dan beritahu Mo Bei. Kita akan mendiskusikan strategi selanjutnya. Aku akan mencari Qiuyu dulu. Kita menyusul nanti. Tapi, jangan bicara lagi. Situasinya darurat. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Qiuyu. Minggir. Minggir. Maaf, Tuan Mo, katanya dia ada urusan penting denganmu. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Ada apa? Wang Qianqian membujuk Ling Yu untuk pergi sendirian ke dermaga. Qiuyu, Lin Jinkyu. Kau akhirnya datang. Qiuyu, bangunlah, Qiuyu. Hong Qianqian, apa yang telah kau lakukan pada Qiuyu? Aku masih belum mau repot-repot melawan orang bodoh. Segalanya sudah jelas. Kau tidak akan bisa lari. Segalanya sudah jelas. Buktinya? Buktinya di mana? Liang adalah bukti terbaik. Dia belum mati. Hahaha. Mu Qianqian, kau memang berhati batu. Liang, bertemu denganmu sungguh sial besar bagiku. Dia belum mati ya? Haha. Meng Qianqian. Kau benar-benar berhati batu. Ling Er, bertemu denganmu sungguh sial besar bagiku. Lalu bagaimana? Paling buruk aku dikeluarkan dari dunia seni lukis. Biarlah aku hancur seperti ayahmu. Tapi jujur saja, selama ini uang yang kukumpulkan cukup untuk kupindah ke tempat lain. Bahkan 8 kehidupan lagi. Kau masih akan hidup berapa lama lagi? Hukum mati atas pembunuhan. Apa kau masih punya hak untuk mengatakan aku membunuh orang? Bicara harus ada buktinya. Kau punya bukti apa? Sudah mau mati masih saja keras kepala. Bukan aku yang memaksanya mati. Cari mereka saja. Kau kira Mu Hailong akan melindungimu seperti dulu? Ku bilang padamu, sekarang kau hanyalah sampah. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada yang bisa membantumu. Siapapun tidak bisa membantumu. Kalau begitu, aku akan mengantarmu dulu. Wang Qianqian, kau benar-benar gila. Lalu bagaimana? Itu juga karena kau yang membuatku gila. Jelas-jelas kau sendiri yang menerima akibat perbuatanmu. Kau menyalahkan saya karena reputasiku? Aku merindukan suamiku. Apa kau mau membiarkanku pasrah begitu saja? Bagaimana kau memperlakukan ayahku dulu? Kau menghancurkan reputasinya. Dan merebut studionya. Satu persatu kejahatanmu terhadap adik perempuan guruku. Mana yang bukan kejahatan besar? Dia bukan pahlawan. Siapa suruh dia ikut campur? Nilai-nilai hidupmu sendiri sudah salah. Wajahmu pun semakin miring. Kau sendiri tidak melakukan introspeksi. Kau malah menyalahkan orang lain. Seandainya dia tidak ikut campur, orang lain sama sekali tidak akan peduli. Kita semua bisa hidup dengan tenang. Orang sepertimu. Hidup menyia-nyiakan udara.
Mati menyia-nyiakan tanah. Lalu bagaimana? Selama kamu mati di sini hari ini, aku, Wang Qianqian, tetap bisa bangkit kembali. Menaklukkan dunia. Jangan bermimpi di siang bolong. Kau menertawakanku. Yin Qianqian, menyerahlah. Kau sudah ditinggalkan semua orang. Melanjutkan ini hanya membuang-buang tenaga. Aku tetap memanggilmu. Lin Jinsui, hari ini kau akan mati. Mari kita jalan-jalan saat hujan musim gugur. Hujan musim gugur. Kau tetap panggil orang. Lin Jinqiu, hari ini walau aku mati, aku juga akan menyeretmu untuk dikubur bersama. Qiuye Qiuye. Di sana. Lepaskan aku. Berhenti. Wang Qianqian, lepaskan dia. Mo Bei. Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan membuatnya menguburku bersama. Ong Qianqian, tenanglah, tenang. Aku akan membantumu memikirkan cara untuk masalah ayahmu. Lepaskan dia, Mo Bei. Ini pertama kalinya aku melihatmu begini rendah hati. Mo Bei, jangan pedulikan aku. Qiu Yi ada di sana. Cepatlah selamatkan dia. Aku pergi. Feng Qianqian, lepaskan dia. Apakah Mo Bei melihatnya? Darah Lin Jinqiu tertumpah untukmu. Laki-laki di dunia ini memang benar-benar mencintai. Aku hanya tahu apa itu cinta. Tapi kau tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia. Haha. Sepasang kekasih yang malang. Betapa dalamnya perasaan mereka. Kalau begitu, biarlah mereka terpisah oleh kematian. Aku hanya tahu apa itu cinta. Tapi kau tidak memperlakukan orang lain sebagai manusia. Sepasang kekasih yang malang. Betapa dalamnya perasaan mereka. Baiklah, kita berpisah di dunia dan akhirat. Jinqiu. Tidak apa-apa kan? Mo Bei, kenapa kau melakukan ini padaku? Aku hanya tidak ingin menyakiti orang lain, yang tidak bersalah lagi. Hah, tiba-tiba kau punya hati nurani? Setidaknya aku masih punya hati nurani. Bagaimana denganmu? Kakak, serahkan diri saja. Baiklah. Hahaha. Jinsui. Mo Bei. Qianqian, di kehidupan selanjutnya kita jangan bertemu lagi. Maaf. Mo Bei. Selain meminta maaf, apa lagi yang bisa kau katakan? Jinqiu. Mo Bei. Qianqian. Di kehidupan selanjutnya, aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Maafkan aku, Mo Bei 10 tahun. Selain meminta maaf, apa lagi yang bisa kau katakan? Sepanjang hidupku, aku hanya boneka kepentingan. Kelahiran, pendidikan, pernikahan, semuanya. Aku tidak pernah mencintai diriku sendiri, apalagi mencintaimu. Suamiku. Tetap menyayangiku, kan? Generasi orang tua. Generasi orang tua. Generasi sebelumnya. Cari informasi keberadaan Mok Bei untukku. Apa? Sudah meninggal. Ha. Hahaha.
Baru-baru ini, kota kita berhasil mengungkap kasus penyelundupan barang antik besar-besaran. Barang antik tersebut berupa lukisan terkenal berusia ribuan tahun. Saat ini dalang utamanya, mantan Presiden Direktur Perusahaan Seni Mo Haihe. Manajer administrasi Dongfeng telah ditangkap semua. Dan mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya. Yang perlu disebutkan adalah, kasus pemerkosaan beberapa tahun lalu yang melibatkan pelukis ternama Huo Yingde, juga telah terungkap kebenarannya. Kian. Tunggu aku. Tunggu aku sampai aku membersihkan kesalahpahaman tahun itu. Dan mengembalikan nama baik semua orang. Baru aku akan menemanimu. Kata-kata papa. Adalah kata-kata papa. Adalah kata-kata papa. Kita sumbangkan darah papa. Agar lebih banyak orang bisa belajar. Baik, bukan? Baik. Melakukan hal yang berarti. Selamat datang kembali, Ning Yuan. Terima kasih. Kukurusa. Terima kasih atas perhatian dan bantuanmu selama ini. Nama Huo Lingyu ini tidak akan kupakai lagi. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Mulai sekarang, setiap hari adalah hari termuda dalam sisa hidupku. Bagus sekali. Akhirnya, urusan yang sudah dipersiapkan sekian lama ini selesai. Rasanya seperti tidak ada yang perlu kulakukan. Kalau begitu, Tuan Lu, kau harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk membawa Qiu Yu pulang kampung. Benarkah? Tidak berencana untuk berjuang di sini demi karir melukismu? Tidak. Setelah mengalami begitu banyak hal, aku juga mengerti. Mengenai melukis ini, memang membutuhkan bakat. Aku masih jauh dari menjadi pelukis sejati. Tapi tenang saja, aku akan tetap melanjutkan melukis. Menantikan karya baru Anda. Semoga pameran Anda juga semakin sukses. Benar-benar tidak ada satupun hal yang membuatmu ingin tinggal di sini. Ayah. Saya membawa Qiu Yu untuk menjenguk Anda. Apakah Anda melihatnya? Semuanya sudah terungkap. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Kondisi mental Qiu Yu juga sudah jauh lebih baik. Dia juga sudah bisa berkomunikasi normal dengan orang lain, meskipun banyak hal yang sudah dia lupakan. Tetapi bakat melukisnya jauh di atas saya. Saya berencana untuk membina kemampuan melukisnya dengan baik. Membuatnya menjadi pelukis yang luar biasa seperti ayah. Ayah, aku akan meneruskan warisanmu. Wariskanlah teknik melukis minyak orisinal Bapak. Nanti aku akan menunjukkan lukisanku kepada Bapak. Ayah. Misi yang harus kukerjakan sudah kusempurnakan. Selanjutnya, aku ingin pulang kampung bersama Qiu Yu. Setelah pulang kampung, aku juga akan membuka studio lukis. Agar lebih banyak anak yang menyukai lukisan minyak memiliki kesempatan untuk melukis. Aku akan selalu memegang teguh prinsip pengajaran Bapak. Agar lukisan minyak tidak lagi menjadi simbol kekayaan orang kaya. Dan label kebanggaan mereka. Agar lebih banyak orang dapat memahami keindahan lukisan minyak. Ayah. Semoga ayah tenang di alam sana. Tidak ada lagi yang membuat ayah ingin tinggal di sini.
Maafkan aku. Dulu, aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Tapi entah sejak kapan, aku merindukanmu. Kemudian kulihat kau dan Mo Bei berdiri bersama. Aku berpikir, mengapa orang itu bukan aku? Aku tahu aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Bisakah kau memberiku kesempatan? Maaf, Lulu. Aku belum siap untuk memulai lagi. Sudah sekian lama. Aku masih belum melupakan dia. Tidak apa-apa. Aku sudah tahu jawabannya. Semoga lancar. Terima kasih. Semoga kau bahagia juga. Hahaha. Kakak Hua-Hua. Jalannya pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Tenang saja kak, aku sudah besar, masa masih jatuh-jatuh sih? Kiuyu, kamu ingat kakak? Kakak, kakak, suapi aku donat. Seperti Kiuyu itu sudah bagus. Tanpa kerinduan, tanpa masalah. Tidak ada kebencian. Mobi.